Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Selamat datang kembali di mata kuliah basis data. Namun pada hari ini saya tidak bisa datang secara langsung untuk mengajar secara onsite karena memang ada keperluan di TELU Bandung, sehingga saya menjelaskannya melalui rekaman. Untuk materi kali ini melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu data control language, di mana untuk bahasa basis data sendiri kita sudah pelajari. Yang pertama ada data definition language, yaitu kita mendefinisikan dulu basis datanya, sehingga ada perintah create untuk create database, kemudian ada create table, kemudian juga ada alter ya, kemudian juga ada drop untuk menghapus database. Nah, selanjutnya ada data manipulation language, yaitu lebih fokus ke memanipulasi data. Ada insert, update, delete. Nah, kemudian yang terakhir ini kita akan belajar mengenai data control language. Nah, jadi data control language sendiri intinya adalah terkait pengontrolan database ya. Jadi mengontrol dari sisi keamanannya, lebih fokusnya itu di hak akses atau privilege ya. Jadi di sini perintahnya itu ada grant dan revoke ya. Dan kita akan pahami masing-masing perintahnya ya, dimana untuk grant sendiri ya, grant ini digunakan untuk memberikan hak akses ya, memberikan hak akses oleh administrator, si pemilik utama, kepada user atau pengguna biasa. Ya, jadi misalnya nih pengguna A gitu ya, pengguna A ini hanya diberikan akses untuk membuat saja dan menampilkan sesuatu di database, maka si pengguna A ini tidak bisa melakukan perintah ubah data gitu ya, hapus data. Jadi tergantung dari definisi si administratornya itu memberikan hak akses grant-nya ini gitu. Kemudian di sini hak aksesnya ini bisa berupa membuat atau create, mengambil atau select, menghapus atau delete, mengubah atau update, dan hak khusus berkenaan dengan sistem database-nya. Nah, grant berfungsi juga untuk membuat user baru dan memberikan hak istimewa. Nah, grant digunakan untuk memberikan privilege kepada table yang didefinisikan kepada pemakai lain. Nah, jadi memang data control language ini berkaitan dengan, kenapa tadi berkaitan dengan keamanan database, karena di sini kita bisa mengatur kira-kira tabel ini tuh bisa diakses oleh siapa aja sih gitu ya. Jadi si database ini ya, satu database itu kan pasti ada super admin. Nah, dia tidak mengelola sendiri gitu. Jadi dia bisa memberikan hak akses, menambah user, lalu diaturlah privilege-nya atau hak aksesnya. Nah, misalnya kalau di sebuah perusahaan ada beberapa administrator yang berkaitan dengan divisinya. Misalnya divisi marketing, dia hanya bisa mengakses data-data berkaitan dengan database marketing. Nah, itu bisa diatur hak aksesnya dengan data control language ini dengan menggunakan perintah grant gitu. Nah, lalu lanjut ya, di sini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi grant ini ya didefinisikan dengan menggunakan nama-nama privilege. Nanti nama privilege-nya ini memudahkan admin gitu ya. Jadi di sini kita bisa memberikan nama privilege ya. Nah, di sini perintah grant juga memudahkan administrator untuk tidak perlu melakukan perintah pendefinisian privilege dengan menggunakan SQL ya. Karena dengan menggunakan SQL kita harus hafal nama tabel yang harus diisi, field yang harus diisi, dan lain-lain. Nah, ini contoh ya perintahnya, sintak umum untuk grant. Nanti kita akan ada prakteknya juga ya berkaitan dengan data control language. Di sini untuk sintaknya sendiri formatnya ada grant, hak akses, hak aksesnya misalnya select, update, atau delete gitu ya. Nah, itu hak aksesnya on, lalu on dilanjutkan dengan nama tabelnya,
to pemakainya gitu ya, pemakai si nama usernya. Nah, kalau mau memberikan semua privilege-nya atau hak akses, semua hak akses bisa diakses oleh si user, kita bisa memberikan grant all privilege ya, artinya memberikan semua hak akses on nama database-nya to kepada siapa, ke usernya gitu ya, identified by passwordnya. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan. Ada grant untuk menampilkan ya. Di sini coba saya pakai pointer. Nah, ini perintah grant untuk hak akses select on point of sales ini database-nya tabel jenis ya, berarti ya. Tabel jenis to VB. Ini VB berarti nama pemakainya. Nah, ini untuk menampilkan ya, jadi memberikan hak akses menampilkan. Kemudian ada grant all privilege on point of sales user to admin. Nah, ini memberikan seluruh hak akses gitu ya, all privilege. Nah, jadi bisa select, update, delete gitu ya, all privilege ini. Grant all on point of sales. Nah, ini memberikan hak akses juga semuanya ya, all. Kemudian show grants for root. Nah, ini mau menampilkan kira-kira grants-nya itu untuk root at localhost ini apa aja gitu ya. Nah, ini show grants for admin, ini untuk menampilkan. Nah, ini ada sampai ke grant update ya. Nah, oke. Nah, ini juga bisa lebih didetailkan lagi ya. Dia bisa menampilkannya apa aja gitu ya. Grant select hanya bisa menampilkan kode dan nama aja gitu. Di sini juga bisa mengupdate kode item, nama item. Jadi ini lebih detail lagi. Di sini kita bisa mengatur kira-kira dia hanya bisa menampilkan apa aja nih si user Elfrida ini. Dia bisa mengakses data apa aja gitu ya. Gitu. Oke, tadi sudah grant. Sekarang yang kedua, perintah kedua yaitu revoke. Nah, revoke ini apa? Revoke ini kebalikannya dari grant, dia tuh menghilangkan hak akses yang telah diberikan kepada user oleh administrator. Ya, atau mencabut hak-hak dari seorang user terhadap database tertentu atau sebagian isi dari database. Jadi ini fungsinya apa? Kalau misalnya di realisasi atau realnya, kenyataannya misalnya nih ada perusahaan si user ini tuh udah nggak kerja gitu ya, udah nggak kerja di perusahaan tersebut, sedangkan dia mendapatkan akses sebelumnya yaitu data-data yang sifatnya rahasia gitu ya, tidak boleh banyak atau tidak boleh diakses lagi oleh si orang tersebut karena orang tersebut sudah keluar. Nah, ini kita bisa cabut hak aksesnya gitu dengan perintah revoke. Nah, jadi kebalikannya ya dengan grant. Kalau grant memberikan akses, kalau revoke ini mencabut. Nah, ini perintah revoke digunakan untuk menghapus ya akses database dari pengguna sebelumnya yang diberikan akses grant tersebut. Nah, sintaksnya ini, sintak umumnya seperti ini aturannya. Ada revoke, terus kita beri hak aksesnya on nama tabelnya, dari nama akun ya atau nama host. Nah, jadi di sini contohnya, nah ini ya, menghapus batasan hak akses untuk database dan tabel. Nah, jadi revoke hak akses on nama database nama tabel from user. Nah, ini untuk menghapus batasan hak akses untuk kolom tertentu. Nah, revoke hak akses ada fieldnya apa yang sebelumnya didapatkan on nama database nama tabel from user gitu. Nah, ini sintak umumnya ya aturannya. Oke. Nah, ini perintah selain yang tadi juga ada ya, selain revoke dan selain grant dan revoke, ada juga perintah lain yang termasuk dalam data control language. Ada commit dan rollback ya. Tetapi memang yang familiar itu dua perintah sebelumnya ya, yang grant dan revoke. Nah, ini tambahan ya bahwa di data control language juga ada perintah commit, di mana perintah ini digunakan untuk memindahkan transaksi dari memori pemrosesan ke database atau menyimpan secara permanen
perubahan-perubahan ke dalam database. Nah, sedangkan ada rollback. Rollback ini berarti kebalikannya ya. Jadi di sini perintah yang digunakan untuk membatalkan transaksi yang belum dikomit atau membatalkan perubahan-perubahan terakhir. Ya. Perintah commit atau rollback terakhir. Nah, jadi mungkin nanti kita akan lebih paham lagi kalau kita sudah praktek perintah-perintah ini. Semoga di minggu depan ya, sepertinya karena Kamis juga libur. Jadi mungkin materi untuk awalan itu data control language sampai di sini. Nah, nanti ini kita ngebahas terkait teknik normalisasi di minggu depan ya, saat kita bertemu. Oke, mungkin saya cukupkan. Nanti selanjutnya saya ada tambahan juga materi terkait pembuatan IRD ya, karena kalian belum membuat IRD secara online ya. Jadi nanti mungkin ada tambahan tutorial dari saya dan tugas ya. Jadi hari ini tugasnya kalian nyoba-nyoba membuat IRD secara online. Karena kenapa? Karena ya nantinya dibutuhkan ketika kalian lulus ya, tidak lagi membuat IRD tuh pakai manual gitu ya, pakai gambar ya. Jadi agar lebih terbiasa gitu ya membuat diagram secara secara bantuan tools gitu. Nah, walaupun memang secara manual pun ya biasanya buat kita rancang oret-oretan dulu, baru nanti kita buat secara digitalnya gitu ya, menggunakan tools. Jadi mungkin untuk data control language sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa silahkan japri ya, atau tanyakan langsung nanti saat pertemuan berikutnya. Selanjutnya silahkan dilihat juga video selanjutnya yang itu terkait tutorial membuat IRD secara digital. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.